Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati, beliau Simbah Haji Adi Mahmudi, beliau Al-Ustadz Mulyatin dan Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah, panjenenganipun Bapak Fikri dan seluruh pengurus takmir masjid, semoga tetap bersemangat ya, dan senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, kang mas, adik, dan mbak yu, semua yang hadir di majelis ini, yang telah menyempatkan waktu meninggalkan segala kesibukan demi menghadiri majelis ilmu, majelis Al-Quran, semoga keberkahan dari Allah senantiasa terlimpah tercurah kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita surah An-Nur, nanti ayat ke-56. Silakan dibuka surah An-Nur ayat ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh wa ma'wahumun naru wa labi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat
min qabli salatil fajri wa hina tad'u siyabakum minat dhahirati wa min ba'di salatil isya. Salasu auratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu lan becik jumenengono sira kabeh as-sholata ing salat wa atulan padha awe sira kabeh az-zakata ing zakat wa ati ulan taat sira kabeh ar-rasulah ing utusan la'allakum supaya sira kabeh iku turhamuna padha den welasi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya orang-orang yang beriman alladzina amanu ya. Sebab nek mboten iman mesti nek mboten diperintahkan salat. Apa perintahnya? Yaitu mendirikan salat. Nah, salat ini adalah menjaga hubungan kita dengan Allah ya. Di salat itu adalah kaitannya hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu kita jaga, kita perkuat, kita buat seharmonis mungkin, senyaman mungkin, yaitu dengan apa? Mendirikan sholat. Dulu itu para sahabat juga kadang-kadang juga banyak hal yang mereka ini tidak mengerti tentang sholat. Tapi bukan min kabairi sahabat, bukan. Dari sahabat-sahabat yang awam ya. Itu sholat itu sambil jagongan ya. Allahu Akbar. Terus datang di sampingnya ini maksudnya. Allahu Akbar. Niku ditakoki tiang pundi Kang? Niki lho tiang Tambang. Mendangu tah ta mriki. Nggih nembe winginane. Jadi karena sholat terus disambi maca Al-Fatihah. Akhirnya ketika Nabi niki ngertos, Nabi cara menegurnya itu dengan cara menegur yang dapat diterima oleh logika dan hati nurani. Menggunakan pola pikir logika yang masuk. Nabi ngendikane ngeten. Wahai sahabatku, orang sholat itu adalah orang yang sedang munajat kepada Allah. Baru jagung karo Gusti Allah. Lagi curhat karo Allah. Mula ora patut disela-selani omong-omongan yang kepada manusia. Karena sholat adalah hubungan kita kepada Allah. Itu. Jadi ini pentingnya ya. Bagaimana kita itu memberikan pemahaman itu tidak langsung. Kuduning ini tidak. Kalau kita merujuk ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali kita temukan ayat-ayat Kul aro'aitum, kul ucapkanlah wahai Muhammad, aro'aitum bagaimana pendapatmu. Artinya manusia itu diajak berpikir, diajak diskusi. Orang langsung iki perintah Allah, orang manut, wah kamu berarti kamu akan disiksa, kamu kafir dan sebagainya. Tidak seperti itu. Bahasa Al-Quran, aruni madha khalaqu minal ar. Tunjukkan kepadaku apa ono selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi. Terus kalau kita melihat ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu malah lebih jelas lagi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara.
Wahai anakku, ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah menyembelih, saya ini bermimpi mendapat perintah menyembelih kamu. Dan perintah para nabi itu termasuk wahyu. Niku terus ditakoki fangdur madataro. Fangdur bagaimana pandanganmu? Madataro, apa pendapatmu? Jadi bukan ujuk-ujuk, ayo le, bapak ikin untuk perintah pangeran. Terus gelem ra gelem, manut, ayo. Tidak seperti itu. Fangdur madataro. Ini sebenarnya kalau melihat meruntut teks dalam Al-Quran itu mengandung metode pendekatan bagaimana kita memberikan pendidikan. Kados niku wong salat Allahu Akbar omong-omongan ora langsung tak, weh batal kowe. Rasah salatem muspro kowe. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu saya pastikan sesuk mohon masjid neh. Moh takmire gua lah era karu-karuan. Nah, jadi begitu ya. Maka ada cerita banyak hal. Ada orang itu sing mohon maaf niki salat kadang-kadang kan ngeten nggih. Padahal salat itu kan ini harus terbuka. Niku nek eling-elingno, "Mbah, ngene ora sah kowe, Mbah." Sesuk mau nang masjid neh. Oh, aku salat tenan-tenan malah ora disasano. Jadi menggunakan pendekatan nggih. Sing sae niku ngeten lho, Mbah. Ah, ngeten. Lah aku kok biasane ngene, ora apa-apa disepuro. Gusti Allah Arhamur Ghafurur Rahim. Ngoten dadi ini pentingnya nggih kita memahami teks Al-Qur'an menggunakan pendekatan ilmu balaghah nggih. Maksudnya piye kok kul aroaitum? Kok aruni? Nah, ini pentingnya bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menyadarkan manusia dari dirinya sendiri, bukan dari paksaan, nggih. Napa wau dengan dirinya sendiri. Banyak keterangan-keterangan seperti ini. Seperti ayat niki nggih. Kalau kita membaca di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang pakar sosiologi, pakar sejarah dan filsafat. Beliau menceritakan Nabi itu seorang nabi yang diutus oleh Allah dan nabi itu diberikan kemampuan penuh untuk mengendalikan alam semesta. Jadi nabi itu sebenarnya bisa seperti Nabi Sulaiman, angin ditaklukkan. Terbukti ketika nabi niku berjalan selalu ditutupi oleh awan. Pohon-pohon itu ketika nabi berjalan niku ngalang-ngalangi cahayanya matahari. Tapi Nabi mbok sehebat itu, ternyata Nabi diberikan pendidikan oleh Allah. Walau kunta faddon ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Walau kunta falidul qalbi, nek kowe iku dakwah dengan hati yang keras, wala kabeh-kabeh ora oleh. Lang faddu min haulik. Orang-orang itu akan menyingkir, tidak nyaman dengan sikapmu. Maka ini rahasianya kenapa ulama-ulama itu keras dengan dirinya sendiri, tetapi tidak mau menjustifikasi, menghukumi seorang dengan kafir. Meskipun iku ora salat nggih, meskipun kadang-kadang ya nuwun sewu kadang-kadang ya nang kuburan nuru nomor. Tapi ulama niku mboten wantun nggih. Kenapa nggih niku wau nggih. Jadi nek karo awake dhewe iku gak apa-apa. Awak kowe iku nek ora salat kafir gak apa-apa. Nek awake dhewe di ngoten nggih. Tapi kalau di dalam teori sosial kita berinteraksi dengan orang lain itu harus napa? Husnudzon. Oh iso wae iku mungkin nang kuburan lagi ziarah. Oh misal iso wae iku mau nang kono iku mau lagi ngadem dan lain sebagainya. Jadi kita itu jangan menghakimi orang lain. Itu penting. Jadi Nabi mau ngoten. Walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Perintah Allah.
Wastaghfir lahu, wis ora usah mbok musoi, dongakno wae, jalukno ngapura karo Gusti Allah. Ya Allah, tangga-tanggane kula, kanca-kancane kula, tesih akeh sing dereng salat Gusti, mugi-mugi panjenengan ngapura supaya ben sadar gelem nglakoni salat. Itu ya. Maka rahasia ulama itu ngoten. Ndak kemudian kamu itu kafir ya, kafir kamu ndak salat, ndak seperti itu. Kalau dirinya sendiri tidak apa-apa. Diri saya, awas kalau kamu tidak sholat, kamu nanti bisa jadi kafir, kamu nanti bisa ahli nar, tidak apa-apa. Keras dengan diri kita sendiri, tapi kita lemah lembut kepada orang lain. Terus ada cerita lagi di zaman Harun Ar-Rasyid. Wis mesti jenenge raja penguasa iku menungso biasa niku mesti akeh salahe, akeh lupute. Semua kebijaksanaan raja, pemimpin itu tidak bisa nggih. Tidak bisa napa niki namine? Menyenangkan semua. Sakit napa mboten? Mboten saged. Wis dihitungi mulai Pak Karno engko ya sing diapiki sing kene, sing kene ora. Sing Pak Harto engko kene sing diapiki kene ora. Seperti itu nggih. Harun Ar-Rasyid itu didatangi oleh seorang ulama yang keras. Kemudian ia mengatakan, "Wahai sang raja, mohon izin, saya ingin menasihatimu. Dan nasihat ini sangat keras dan kasar. Tapi ini demi kebaikanmu, ini demi kebenaran. Saya harap kamu bersabar." Dijawab oleh Harun Ar-Rasyid, diamlah, ya jahil. Orang yang bodoh, diamlah kamu. Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengutus seseorang yang lebih baik daripada kamu. Maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kepada orang yang lebih buruk daripada saya, yaitu Fir'aun. Itu saja kata Al-Qur'an, faqula lahu qaulan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkanlah dakwahmu dengan kata-kata yang lembut, lemah lembut, layinan. Kowe iku sapa? Kowe iku nabi ora? Pinter ya lagi tinggi sore kok ujug ape marah-marah nang ngarepku piye. Akhire cah nomene terus izin. Izin kemudian ya udah, wahai sang raja, wahai khalifah, ternyata engkau adalah orang yang lebih mengetahui daripada saya. Sudah, kalau begitu saya pamit. Nah, ini. Jadi kita sebagai manusia itu harus paham sebagaimana disebutkan dalam kitab Hikam, Syarah Hikam, Ibnu Athaillah itu mengatakan, manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang ketika berbuat baik saja masih salah. Ya. Manusia adalah makhluk yang ketika berbuat baik saja masih salah. Kok sakit leh Mas Kholik? Mosok berbuat baik kok salah. Jenengan tak ceritani. Misalkan ada anak pondok atau anak kuliah atau anak sekolah. Terus kemudian dia itu lomo. Lomo niku napa? Dermawan. Seneng jajakno kancane. Misalkan Mas Faza iki kan nek duwe jajan, duwe duit wis pokoke ayo dipangan bareng-bareng. Coba tanyakan pada temannya, bagaimana menurutmu Mas Faza itu? Wah, saya itu supel nek karo kanca, suka loyal, suka jajakno. Sekarang pertanyaan dibalik, takokno nang ibune. Bu, pripun kabare Mas Faza? Wah, nggih niku iki. Mondok ngentekno duit. Angger sediluk-diluk ngebel iki duit entek. Baik untuk temannya, tidak baik untuk orang tuanya. Kalau dibalik, nek duwe anak, nggih. Terus ditakoki ibu anake jenengan pripun kabare teng pondok, teng sekolahan, teng kuliahan. Alhamdulillah anakku iku Mas, ya Allah iri tenan. Iso nyekel duit iso apike ra karo-karuan. Coba tanyakan kepada teman-temannya. Bagaimana kabarnya temanmu ini? Iku pulit minta ampun. Gak pernah jenenge nukono es kancane sepisan ae ra pernah. Lah yang baik bagaimana? Baik semua, ya. Yang penting diniati ikhlas karena itu hanya gambaran saja bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Jika ada orang itu sing loyal dengan temannya, suka jajakno temannya, pasti masalah bagi keluarganya karena boros. Ya. Begitu juga orang-orang itu yang sing bagi keluarganya itu ideal, irit. Iki karo kancane disirii mesti medit. Nah, begitulah.
Jadi manusia itu makhluk yang ketika berbuat baik saja masih salah. Ya, jadi maka kata Ibnu Athaillah, ojo pedot-pedot berdoa dengan doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa atu zakah, berikanlah zakat. Zakat itu adalah menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Salat menjaga hubungan kita kepada Allah. Kalau zakat itu menjaga hubungan dengan sesama manusia. Makanya kadang-kadang niku wau di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Wong sing biasanya boros, seneng jajakno nggih. Ngoten niku biasanya gak eman-emanan. Misalkan ana tarian masjid, ana tarian apa niku dia akan mikir, rapopo aku nek nang warung jajakno kancaku 200 300 biasa. Jadi aku ngetokno duit trimo 200 300 kanggo masjid biasa. Tapi baginya orang sing primpen, sing ngirit, oh niku apa ngetokno duit 100.000 le mikir 3 dina 3 bengi. Nah, jadi begitu. Jadi zakat adalah menjaga hubungan kita kepada manusia. Wa atiur rasulah nggih, taatlah kepada Rasul jelas. La'allakum turhamun, nek gelem ngene iki mau, gelem salat, gelem zakat, gelem taat karo Kanjeng Nabi, bakal oleh kawelasane Gusti Allah. La tasabana aja nyono sira kabeh alladzina ing wong akeh kafaru kang padha kafir kabeh. Aja mbok sono mukjizina padha apes, maksudnya Allah ora iso nyiksa mereka fil ardi ing dalem bumi. Wa ma'wahum utawi nggon baline iku anarun neraka. Wala bisa masir utawi neraka iku saelek-eleke nggon bali. Jadi jangan menyangka Allah itu tidak mampu memberikan siksa kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Kafir itu tidak selamanya kafir sing ekstrim. Kafir itu kadang-kadang Allah menyebutkan ayat kafir itu orang yang tidak pandai bersyukur. Sebagaimana ayat la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adabi lasadid. Itu ada kalimat kafir, tapi bukan kafir yang ekstrim yang keluar dari Islam, bukan. Tapi kafir di sini maknanya orang yang tidak pandai bersyukur. Jadi Allah itu mampu mendatangkan siksaan. Jadi azab itu Allah didatangkan oleh Allah tidak hanya di zaman-zaman Nabi terdahulu. Di zaman umat Nabi Muhammad itu juga Allah mendatangkan azab. Cuma ada perbedaan. Wonten apa? Perbedaan. Nek azab di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud dengan kaumnya Ad, Nabi Soleh dengan kaumnya Samud. Itu azab yang benar-benar menyeluruh dan benar-benar membinasakan. Entek sing ijeh mong Nabi netok. Dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam ungkapan ayat ketika Allah menceritakan banjir Nabi Nuh itu, inna lamma toghol ma'u. Jadi banyu sing nyiksa umat Nabi Nuh itu banyu sing togho, banyu sing ramanut, banyu sing uraan. Jadi banyu sing ra iso dikendalikan. Terus nek menggambarkan angin yang merusak kepada kaum Ad, birihin sorsorin, angin sing umpak-umpakan. Ya cara bahasane sekarang itu ngeten. Dijotosi sapa ya guru karo dijotosi preman ya tetep remuk dijotosi preman kan ngoten nah. Jadi nek preman yang jotosi kan mesti ora sakil ya temenanan. Nek guru niku wis paling ngoten-ngoten niku tok. Lah begitu juga air dan angin iku ya ono sing berjenis kayak preman, umpak-umpakan Mas deh. Lah sing menghancurkan umat Nabi Nuh iku air sing jenisnya preman, sing ra iso diatur. Ora ana polane, pokoke ngamuk terus menghancurkan tanpa belas kasihan. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad nggih, siksane niku mboten kaya ngoten niku. Ya banjir, tapi nanti ya surut. Seperti orang-orang Quraisy nggih, ketika mendapat azab pertama yang datang kepada kaum Quraisy itu perang Badar. Dalam perang Badar itu kemudian banyak menewaskan tokoh-tokoh Quraisy, di antaranya Abu Jahal. Terus wong Quraisy itu pernah ngalami paceklik krisis moneter, krisis bahan pangan.
Jadi wong Quraisy niku kan senengane ngalang-alangi orang-orang Madinah. Piye supaya pasokan makanan nenggone Madinah itu terputus. Akhirnya didongakno karo Kanjeng Nabi supaya entuk balesan. Akhirnya diwales karo Allah. Wong Quraisy ku duwe sekutu. Sekutune iku Bani Khuzai. Iku sekutune. Delalah nggih wa makaru wa makarullah. Niki do tukaran karo sekutune. Padahal sekutune Bani Khuzai iki adalah sekutu sing dekne itu menjadi penyuplai makanan. Akhirnya kan diboikot. Wong Quraisy diboikot. Jadi semua dagangan bahan makanan itu tidak boleh dijual ke orang Quraisy. Dan akhirnya orang-orang Quraisy niku do mangan suket, mangan wulu dan kehabisan. Senajan duitnya akeh lah, nek orang duwe pasukan makanan kan betul sakit membeli ya. Makanya sekarang niku perang sing digunakan tuh teknik itu. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, yang dilakukan pertama kali Amerika apa? Diboikot secara ekonomi. Karena wes sehebat-hebatnya manusia, secanggih-canggihnya apa? Rudal Himar atau Su-400 atau 500 buatan Rusia. Nek wonge ora mangan ya ora iso mikir kira. Nek wonge ora mangan ku ya ora iso piye carane iku mengoperasikan drone nggih. Nah, drone sekarang itu perang teknologi. Jadi betapa pentingnya makanan nggih. Sehebat apapun pasukan nggih, nek kehabisan makanan tetap bukan siapa. Nah, wong Quraisy niku pernah ngalami ngoten niku nggih. Kualat ini. Kualat adalah tukaran karo koncone dhewe terus ditutup pasukan makanane. Sehingga Abu Sufyan niku njaluk tulung karo Kanjeng Nabi, akhirnya didongake Kanjeng Nabi dan dimediasi sehingga kembali damai lagi dengan Bani Khuzai dan pasukan makanan lancar. Itu gambaran. Wa ma'wahumun nar. Ya Allah itu gampang sekali. Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu bagi Allah itu mudah ya. Tempat bagi mereka itu napa? Annar, neraka nggih. Wala bisal masih neraka iku saelek-eleke nggon bali. Ini ada cerita menarik tentang neraka. Jadi syafaat nggih. Syafaat itu ada dua. Pertama syafaat dari Nabi Muhammad, yang kedua adalah syafaat Al-Qur'an. Dan kedua-duanya ini ada hadisnya di Sahih Bukhari. Pertama syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad itu adalah jenis syafaat yang ba'dal adzab, setelah disiksa. Diceritakan dalam hadis di Sahih Bukhari itu ada kaulane Allah niku sing disiksa nang nggone neraka di dasarnya neraka jahanam. Tapi isih duwe iman. Sing diceluki Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi ndungu iki abane opo iki? Terus akhirnya didelok kok. Nek cara saiki ya didelok nang Google Map. Disekrahin, oh iku ana wong nang kono ternyata. Terus ditulungi. Akhirnya kowe iku sapa? Kula niki umate panjenengan Kanjeng Nabi. Kula niki umate panjenengan. Akhirnya terus diangkat dicelupke nang ngene napa? Telaga Kausar terus masuk surga. Yang kedua ada jenis syafaat itu dijelaskan adalah syafaat Al-Qur'an. Dalam hadis itu diceritakan surah Al-Mulk apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada malaikat mungkar nakir iku sing wis kepengin ngepruki karo wong niku wau. Jare malaikat mungkar nakir, saya mendapat madat oleh Allah nyiksa wong fasik. Jadi mungkar nakir iku gak duwe didesain karena Allah gak duwe sakake. Sebab dikuapruki. Tiba-tiba surah Al-Mulk Al-Qur'an itu tadi keluar. Wahai malaikat, nek kowe nyiksa iki berarti kowe padha karo ngobong aku, nyiksa aku. Lah kowe sapa? Saya adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Mulk. Wah ya iki bingung malaikat. Tapi iki wong fasik. Dan tugas saya adalah menyiksa orang fasik. Jare Al-Qur'an, tapi di hatinya ada saya. Kalau Anda menyiksa ini, Anda berarti menyiksa saya. Akhirnya tahosomo itu bantah-bantahan. Terus diberikan pengadilan oleh Allah, diputuskan ora sida disiksa. Jadi syafaat Al-Qur'an itu qoblal adab, sadurunge oleh siksa. Nek syafaat saka Kanjeng Nabi ku wis disiksa sik. Juwatosi diidak-idak tuwatapno tembok wis ngisor neraka wis tulung-tulung. Nabi Muhammad sapa iki abane? Akhirnya diajar malaikat sik. Wis dike samsak ya. Nah,
Nek sing syafaat Al-Qur'an iku lagi dikeprok ora iso. Karena di dalam hatinya ada Al-Qur'an surah Al-Mulk itu nggih, surah Al-Mulk. Makane kita penting nggih. Nek iso ya hafal 30 juz, mau ora iso ya wis tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun jam 6 nggih. Niki. Jam 7 ya. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman. Liyastadzing becik jaluk idin sapa alladzina wong akeh malakat aimanukum yaitu rupane budak-budak sira kabeh. Waladina lan wong akeh lam yablughu kang durung tumeka al khuluma ing mangsa balik mingkum sangi sira kabeh salasu marratin ing 3 kali rupane min qabli salatil fajri ing dalem sadurunge salat fajar. Wa khina tad'ulan nalikane nyelehaken siabakum ing pakaian sira kabeh minat dohirati saking salat duhur wa min ba'di salatil isya lan saking salat isya. Salasu auratin yaiku 3 pira-pira aurat lakum kang wajib sira jaga. Laisa ora ana alaikum ing ngatasé sira kabeh walalan ora ana alaihim ing ngatasé lam yablughul khuluma apa junahun dosa ba'dahunna sause salah samarat. Tawafuna padha mider-mider sapa alladzina lam yablughul khulum alaikum ing ngatasé sira kabeh. Ba'dukum utawi sebagian iku wala ba'din ing ngatasé sebagian. Kadzalika kang koyo mengkono iku yubayinu jelasaken sapa Allah lakum kaduwe sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat. Wallahu hale utawi Allah iku alimun zat kang ngudaneni hakimun lan kang maha bijaksana. Ini adalah ayat yang menerangkan tentang minta izin. Jadi ketika kita mempunyai zaman biyen itu budak, sekarang itu pembantu pelayan atau anak-anak kecil yang sehari-hari itu terbiasa mubeng-mubeng di rumah kita. Ya mestine ponakan ya. Anake Pak Le, anake Pak D, utawa ponakane dhewe nggih, ponakane. Ponakane cah cilik-cilik sing terbiasa di situ. Itu ketika tiga waktu ape masuk nonggone rumah itu harus minta izin. Nah, pertama mingko beli sholatil fajri, nggih. Di saat sebelum sholat subuh, ora kena wayah subuh cuk mulai selunang-selunung nang omahe meskipun dulure, nggih. Karena di waktu itu adalah waktu orang baru bangun dari tidur, biasanya memakai baju tidur atau terbukanya aurat atau yang lainnya lah. Tidak sopan. Terus yang kedua adalah min dohirah, waktu duhur. Waktu duhur itu waktu qailulah, waktu istirahat siang. Jadi orang-orang Arab itu terbiasa nek awan-awan itu kan panas mriko nggih. Mbok nek sakniki sono AC. Jadi itu menanggalkan pakaian-pakaian kayak jubah napa ditanggalkan berganti dengan pakaian sing ora patek sumuk. Pastinya akan nampak auratnya. Iku kudune izin assalamualaikum. Ora kena ujug blusak-blusuk. Terus wa mim ba'di sholatil isya, setelah salat isya bunyi-bunyi ora oleh. Asbabun nuzul ayat ini adalah cerita Umar bin Khattab. Ketika itu Nabi niku ngutus seorang khodim itu ya pelayannya Nabi dari kaum Ansor dikon nyelok Umar. Lah, kebetulan waktu siang Umar sedang istirahat. Akhirnya karena ini merasa mandat sangko Nabi, "Oh, Umar, Pak Umar." Nah, Umar itu merasa gelisah, ya Allah, mbok yo ana turun ayat sing nerangno tentang akhlak aja ganggu privasine wong. Jadi Umar niku ngoten. Akhirnya Umar niku sebagaimanapun wong diceluk karo Kanjeng Nabi ya cepet-cepet nggih. Terus napa niku namine mendatangi Rasulullah. Ternyata sebelum Umar datang di rumahnya Rasulullah, malaikat Jibril sudah datang membawa ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina mimma malakat aimanukum. Itu perintah untuk meminta izin. Terus Umar langsung sujud. Saknalika Umar langsung sujud terus bersyukur. Kanjeng Nabi lho napa Umar? Niku wau ketika utusan jenengan datang di rumah saya baru tidur siang dan saya itu merasa terganggu dengan dia teriak-teriak assalamualaikum, Maya istirahat kok malah merene. Dan ternyata Allah itu mengijabah. Akhirnya ayat itu turun ya.
Di Umar itu sering ya. Ayat-ayat yang turun itu karena Umar niku mau. Niku rahasianya kenapa Umar itu mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa alaikum wa alaihim junahum ba'dahun. Nek di lain waktu itu iku ora apa-apa nggih, pembantu-pembantu, pelayan-pelayan nggih. Misalkan wis sesuk nggih, terus sore, pokok selain waktu itulah. Selain waktu sebelum subuh, waktu duhur dan waktu setelah sholat isya niku bebas. Kenapa kok bebas? Karena mereka itu tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Memang pekerjaannya itu mubeng-mubeng nang omahmu nggih. Ya misalkan wong sing kerja niku. Nek sithik-sithik njaluk izin nuwun sewu kan ya kesel ya. Assalamualaikum Pak badhe anu jenengan ya kesel. Waalaikumsalam nggih monggo kan malah kesel. Engko mlebu neh assalamualaikum waalaikumsalam. Badhe nderek langkung nggih. Engko genti njipuk adukan assalamualaikum wah ya kesel nggih. Itu maksudnya tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Kadzalika yubayyinullah lakumul ayat wallahu alimun hakim. Wa idza balaghul atfalu minkum khuluma falyastadinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Nah, nek bocah-bocah cilik iku mau nggih wis tumeka usia khulum wis balik nggih. Balik itu berarti kriterianya 1 umur 15 tahun. 2 wis haid bagi wanita setelah sempurnanya umur 9 tahun. Yang ketiga sudah pernah mimpi basah. Iku kudune njaluk izin, tidak hanya waktu itu tok karena mereka sudah dihukumi sebagaimana manusia dewasa. Manusia dewasa itu berarti ya ayat yang kemarin nggih. Aja sampai mlebu nang omahe wong kecuali ulo salam. Nah, nek cah cilik ora apa-apa. Lah perintah kepada cah cilik itu bukan cah cilike mboten nggih. Cah cilik itu dereng mendapat khitab. Perintah niki sapa? Ya wong tuane nggih. Ora mungkin cah cilik iku dikhitabi le kowe nek dikhitabi berarti nek ora kan dosa. Sedangkan anak kecil itu belum mukallaf, belum mendapat kewajiban mengikuti perintah Allah. Berarti sing kewajiban sinten? Wong tuwane le nek dolan ngene Pakde, aja wayah iki. Aja wayah iki, Pakde lagi istirahat. Nek pas dolan wayah iki salam se. Nah, itu berarti sing kewajiban iku wong tuane. Nek anak-anak itu ndak, anak-anak niku bebas. Berarti kan kudune iku dididik karo wong tuane, dibiasakan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Jadi Allah itu menerangkan ayat-ayat ini demi kemaslahatan kita bersama. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui, ngerti nggih. Ngerti nek kowe iku privasimu terganggu ya ora kepenak nggih. Sing tamune ya ewo, sing di omah ya ora kepenak. Jadi maka Allah nggih ngerti karena niku wau ceritane Umar bin Khattab. Kemudian wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyaduna siyabun sampun. Oh nggih berarti mentok sampai 59. Nggih. Terus intine pertama jagalah salat sebagai hubungan kita kepada Allah, jagalah zakat untuk menjaga hubungan kita kepada sesama manusia, taatlah kepada utusan ya agar mendapat rahmat dari Allah. Terus yang kedua la tahsabanna alladziina kafaru. Jangan menganggap Allah itu orang mampu memberikan siksa. Allah mampu, cuma Allah itu tidak bisa diintervensi. Dikon cepet ya ora iso, ditunda ya ora iso. Justru itu menunjukkan sifat kuasane Gusti tidak bisa diintervensi. Ya. Terus yang terakhir yaitu tentang akhlak. Ya. Para pembantu atau anak-anak kecil ya itu harus diberikan penjelasan. Jangan masuk di saat 3 waktu itu kecuali minta izin. Pertama sebelum sholat subuh, yang kedua saat waktu sholat duhur, saat istirahat siang, yang ketiga setelah sholat isya. Demikian semoga bermanfaat. Kita lanjutkan session dialog interaktif. Monggo. Dia monggo Mas Ilham.
Ya. Mengenai anak angkat itu sebenarnya Islam itu tidak ada istilah anak angkat. Ya. Tidak ada, anak ya anaknya sendiri. Ada cerita menarik yaitu cerita Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu cah cilik sing dirampok di tengah jalan, kemudian ia dijual di pasar budak, terus dituku karo pamane Khadijah dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Zaid bin Harisah itu dimerdekakan dan dia itu hidup bersama Nabi Muhammad sejak kecil. Sehingga orang-orang itu menisbatkan kepada Zaid bin Muhammad saking akrabe. Lah itu terus turun ayat nggih. Yang ayatnya kula lusup nggih. Bahwa tidak ada anak angkat itu seperti anak kandung. Maka untuk meyakinkan itu nggih. Untuk meyakinkan itu ketika Zaid bin Haritsah niki menikah dengan Zainab nek mboten kelintu istrinya Zainab. Terus cantik ya, di tengah jalan delala ada problem, kemudian furqah pisah dan Nabi diperintah Allah untuk menikahi Zainab. Ini untuk menunjukkan bahwa anak angkat itu tidak seperti anak kandung. Nek anak kandung kan ora iso nggih. Mara tua karo mantu niku selamanya ya ora iso nggih. Selamanya itu tetap muhrim terus nggih. Lah, dari cerita ini berarti tidak ada istilah anak angkat nggih. Karena anak angkat itu nanti akan menjadikan orang itu pertama dia itu berbuat baik karena sesuatu. Kalau kita ingin berbuat baik kepada seorang ya wis masih ora didadekno anak angkat kan ya di apiis, kebutuhannya dicukupi. Dibaiki. Karena orang-orang ketika kita berbuat baik terus kemudian menganggap itu anak angkat di kemudian hari nggih, namanya iklim selalu berubah, cuaca selalu berubah. Delalah barang gede, barang pinter terus lali karo awak dhewe, gak gelem berbuat baik. Akhirnya kan kecewa nggih. Nah, ini untuk mengantisipasi seperti itu maka kalau ingin berbuat baik ya berbuat baik saja, tidak usah dianggap sebagai anak angkat nggih. Terus bagaimana batasan-batasannya ya? Anak angkat itu tetap ghairu muhrim, ghairu mahram. Jadi tetap nek lanang berarti karo ibune ya tetap harus ada jarak. Nek wedok ya harus ada batasan dengan bapaknya. Kecuali si cilik nggih. Nek cilik niku mboten enten hukum nggih. Mbok anake sapa cilik mboten napa-napa. Kita sama anak kecil salaman mboten napa-napa nggih. Tapi kalau sudah besar itu berarti menjadi orang lain nggih. Harus ada batasan-batasan. Ngoten, monggo yang lain. Nggih. 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 Enggak apa-apa. Iya betul, karena anak angkat itu bukan anak kandung jadi tidak berhak untuk mendapat warisan. Kalau hibah itu ya hibah itu berarti memberikan tanpa syarat siapa saja. Mas yo saya baru kenal sama seseorang terus saya hibahkan kan tidak ada apa-apa. Berarti akadnya bukan waris mewaris tapi hibah. Monggo Pak Uliatin. Yeah. Bahkan sampai membuat B-nya Ben yang mengadopsi. Yeah. Ini kan istilahnya tidak boleh. Berbahaya itu. Yeah. Bahkan menganggap adalah aku anak yang kui. Yeah. Nah ini loh. Yeah. Tidak boleh karena itu termasuk pekerjaan berat KUA dan penghulu. Jadi nek ape nikah niku mesti diteliti kudune nggih. Diteliti ki anake tenan apa anake le njaluk. Akhirnya kan ngoten. Lah makanya ternyata anak adopsi ya wajib mencari apa itu orang tuanya. Wah, dilurus sak ketemu nih. Nek ra ketemu baru solusi wali hakim. Wali hakim berarti ya awake dhewe niki pasrah karo Pak Penghulu, Pak
nyuwun tulung kula jenengan nikahke untuk Mas niki dengan mahar niki. Tapi harus dicari dulu. Jadi maka dalam Islam itu tidak ada istilah anak angkat, tidak ada. Yang ada itu di istilah pemerintah. Jadi karena anak angkat itu bukan anaknya asli, jadi yo ora berhak atas wali, gak orang maleni, ini anak itu, yo ora berhak atas waris mewaris. Ya wajib uang itu harus menjelaskan. Ini anak ini biar. Jadi penting. Dan itu ya itu tugasnya niku para penghulu iku nape nikah niku harus diteliti betul. Makanya kan harus disesuaikan karo buku nikah. Iki nikah tahun iki kok anaknya kok wis semene, iki masuk mau piye ceritane kan itu. Itu tugas sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan anu piyambak-piyambak. Memberikan apa niku namine prosedur SOP-nya masing-masing. Jadi tetap tidak ada istilah anak angkat. Nek mau berbuat baik ya sudah berbuat baik saja nggih. Karena nanti akan ribet di kemudian hari, menjadi PR di kemudian hari. Monggo yang lain, masih ada waktu. Nggih, monggo. Ya, jadi itu masalah riba ya. Masalah riba itu nanti secara hukum asli ya tetap haram. Tapi namanya fikih ya. Fikih itu ngeten. Contoh ngeten nggih. Ini tak buka prolog dulu. Dulu riba niku iku urusane wong ora duwe, wong ora duwe apa digemangan ora ana. Terus nyileh wong sing sugih. Bareng nyileh duit karo wong sing sugih terus dikei batasan waktu. Kowe nek iso balekno semene ya ora usah ana tambahan, tapi nek 2 bulan berarti kowe nambahi. Lah itu kan urusannya kan nyawa nggih. Jadi urusannya nyawa. Makanya bener-bener dilarang nggih. Lho ngapain nulungi wae kok leren ono syarat nulungi mbok ya nulungi. Tetapi ini ulama sing kanu nggih, moderat, kontemporer. Riba sekarang itu bukan urusan napa? Bukan urusan makan. Rata-rata wong nyileh bank iku gawe usaha, nggih. Nek utange jenengan nang bank ku jelas piro dibanding wong Cina-Cina. Betul itu. Orang Cina-Cina pengusaha itu nek nyileh nang bank iku walu T nggih. Khusus Century niku nggih dan lain sebagainya lah pokoknya. Lah, iku nek umpama apa jenengan iku nggih ikhlas nggih. Sing duit-duit niku kan negara. Negara terus dimodalno nang gone wong sing sugih-sugih terus gratis begitu saja. Negara ora untuk kontribusi. Jadi logikane ngoten nggih. Nek zaman biyen riba niku memang bener-bener wong urusane mangan. Lah saiki niku kan mboten, urusane usaha. Jadi dilihat dari situ itu nanti akan nampak kenapa sekarang ada BMT, kenapa sekarang ada bank konvensional. Itu pertama. Terus kedua, nilai tukar itu selalu napa niki? Selalu berubah. Biyen duit umpamane nggih, duit 1 juta iku ditukokno semen entuk pira nggih, tahun 2005. Saiki entuk pira? Nah, kan ngoten. Jadi ini logika sederhana saja. Kenapa ulama di dalam masalah riba itu pasti itu ya ana sing oleh ana sing ora. Terus masalah uang nggih. Ya masalah uang iku nek fikih niku kan kantun akate. Nek akate iku mau semonten niku terus semene itu berarti menjadi riba. Tapi ada kelah. Kelah itu berarti ya wis aku iki wis duit ku elek, mbok ijole dadi apik, nyoh ki aku matur nuwun. Lah niku mboten napa-napa. Iki jadi wong niku kari akate. Jadi fikih niku ngoten nggih. Fikih niku ngoten nggih. Beda akad, beda transaksi, beda hukum. Iki semene ning kok semene jelas haram niku, tapi nek wis iki aku matur nuwun ya. Duit aku matur nuwun ya, matur nuwun iki tak ya. Tapi saiki modele ganti dikai peraturan kudune nek semene lah niku sing marai repot. Tapi intinya ya pokoke nggih ngati-ngatine mboten usah. Tapi umpama wonten sing ngoten niku nggih ada ulama yang memperbolehkan. Karena masalah-masalah sing berkaitan jual beli muamalah itu pasti banyak cabangnya. Karena setiap tahun itu konteksnya berbeda. Kados sing kula ceritakan niku wau. Biyen wong riba niku
Niku urusane mangan, makanya kenapa alladzina yaquluna riba kuwacam tenanan. Saiki masalah riba niku ora urusan mangan, urusan bisnis. Masa ya rela negara duwite nggo modali wong gede-gede wong Cina-Cina niku dan tidak ada kontribusinya. Kan perputaran uang niku ana sing duwe kan BI, Bank Indo, berarti kan duwite negara. Duit negara diputer wong Cina masa ya negara gak dikei apa-apa. Kan ngoten. Jadi maka di dalam masalah fikih itu konteks pasti yang dibicarakan selalu berubah-berubah. Ngoten. Nek kepengen aman ya wis jelas ora usah ngoten. Tapi nek memang kok kepaksa ya ada yang memperbolehkan. Demikian semoga bermanfaat nggih. Kita akhiri semua dengan bacaan kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah saya tutup nanti mungkin ada pesan-pesan nggih dari Bapak Takmir. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.